the batteries. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 6 akan mempresentasikan pemeriksaan penyidikan perpajakan. Lanjut ke poin yang pertama, pengertian pemeriksaan. Pengertian pemeriksaan serangkaian kegiatan untuk mencari, pengumpulan, pengolahan data untuk menguji kepastian pemenuhan kewajiban perpajakan dan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Poin yang kedua, tujuan pemeriksaan. Yang pertama, menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan kepada wajib pajak. Yang kedua, melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Baik, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Handari. Di sini saya adalah pemateri kedua yang akan menjelaskan tujuan pemeriksaan dan wewenang pemeriksaan. Saya akan menjelaskan tujuan pemeriksaan pajak. Tujuan dari pemeriksaan pajak ini terdapat beberapa aspek. Aspek yang pertama, menguji kepatuhan pajak. Di sini memastikan bahwa wajib pajak sudah memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terus yang kedua, pemungutan data. Memperoleh data dan informasi yang lebih lengkap tentang wajib pajak untuk memastikan bahwa data yang dilaporkan sudah benar dan akurat. Terus yang ketiga, penegakan hukum. Penegakan hukum ini biasanya mencegah terjadinya tindak pidana, misalkan seperti penggelapan pajak. Terus yang keempat, meningkatkan kepatuhan sukarelawan dengan melakukan pemeriksaan dan menunjukkan bahwa pengawasan berjalan dengan baik. Terus yang kelima, pemungutan pajak. Di sini memastikan apakah negara sudah menerima penerimaan pajak yang wajib pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terus yang keenam, ada evaluasi dan penyempurnaan kebijakan. Data yang diperoleh dari pemeriksaan dapat digunakan untuk mengevaluasi dan menyempurnakan kebijakan perpajakan di masa yang akan datang. Melalui pemeriksaan pajak ini, otoritas pajak dapat memastikan bahwa sistem perpajakan berjalan dengan baik dan adil dan akan berjalan berkelanjutan. Lanjut, di sini saya akan menjelaskan wewenang memeriksa. Biasanya Irjen Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Wewenang ini diberikan untuk memastikan bahwa pemeriksaan dan penyelidikan pajak dapat berjalan lebih efektif, adil, akurat, dan mendukung kepatuhan wajib serta menjamin penerimaan negara dan sektor perpajakan. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Anis Kuryati Kamalia Fitri akan melanjutkan pembahasan dari pemateri sebelumnya tentang prosedur pemeriksaan, di mana petugas pemeriksaan harus dilengkapi dengan surat perintah pemeriksaan dan harus memperlihatkan kepada WP atau wajib pajak yang harus diperiksa. Nah, di sini apabila dalam mengungkapkan pembukuan atau pencatatan serta dokumen ataupun keterangan yang mau diminta, WP atau wajib pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, itu ditiadakan. Dan dalam hal ini, Dirjen Pajak tersebut berwenang melakukan penyegelan atau penyegelan tempat atau ruangan tertentu, yang dimana bila WP atau wajib pajak tersebut tidak memenuhi kewajiban atau tidak memenuhi kriteria kewajiban yang ada di atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulfaudin Wahmudhari. Saya akan menjelaskan pengertian penyidikan. Penyidikan, jika kita ambil kata dasarnya, yaitu sidik, yang berarti menyidik, mengamati, dan juga memeriksa, lalu bisa kita tarik kesimpulan. Kegiatan penyidikan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh seorang penyidik, di mana untuk menemukan titik terang tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang dan sehingga menemukan tersangkanya dengan mengumpulkan bukti-bukti yang sangat mendukung. Kemudian, siapa sih seorang penyidik? Seorang penyidik merupakan seseorang yang memang diberikan wewenang untuk melakukan penyidikan. Ya, diantaranya ada kepolisian, kemudian penyidik pegawai negeri sipil atau PPNS yang memang diberikan wewenang untuk melakukan penyidikan atau melakukan kegiatan menyidik.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang wewenang penyidik yang dimana penyidik melakukan tindakan yang perlu untuk kelancaran penyidikan. Nah, tindak pidana di sini harus di bidang tindak pidana di sini adalah di bidang perpajakan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan juga menghentikan penyidikan, memanggil orang untuk mendengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusron. Saya dari kelompok 6 ingin sedikit menjelaskan materi tentang kewajiban penyidik. Yang dimana kewajiban penyidik ini sudah tertuang ketentuan Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang mana Undang-Undang Hukum Pidana di sini sudah memberikan peran utama kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan, sehingga secara umum diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana. Jadi di sini dalam undang-undang kewajiban penyidik itu sudah diberikan ketentuan Undang-Undang Hukum Pidana untuk diperbolehkan melakukan penyelidikan dan penyidikan. Namun hal itu tetap memperhatikan dan tidak mengurangi apa yang menjadi hak-hak seseorang yang disangka telah melakukan tindak pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun di sisi lain, meskipun pihak penyidik dan penyelidikan itu sudah mempunyai wewenang untuk melakukan hal tersebut, pihak yang terkait atau yang berwajib itu tetap harus memperhatikan hak-hak dari seseorang yang mereka sangka telah melakukan tindak pidana. Jadi harus diperhatikan terlebih dahulu sebelum melakukan penyidikan dan penyelidikan. Terus di sini hasil penelitian menunjukkan tentang kewajiban-kewajiban penyidik mendahului dalam menginterogasi terhadap tersangka serta kewajiban-kewajiban penyidik pada saat menginterogasi terhadap tersangka. Nah, di sini ada 2 poin. Yang pertama, kewajiban-kewajiban penyidik terhadap tersangka itu dapat dibedakan atas. Yang pertama, kewajiban penyidik terhadap tersangka mendahului dilakukannya pemeriksaan. Yang pertama, jadi sebelum melakukan penyelidikan itu diwajibkan penyidik itu melakukan penyidikan terhadap tersangka, begitu. Terus yang nomor 2, penyidik terhadap tersangka mendahului dilakukannya pemeriksaan, yang mana hal ini yang diatur dalam bab 14 bagian kedua. Terus kedua, kewajiban-kewajiban penyidik pada saat menginterogasi terhadap tersangka. Dalam KUHP telah ditentukan adanya beberapa kewajiban bagi penyidik pada saat melakukan pemeriksaan interogasi terhadap tersangka. Dengan asas praduga tak bersalah yang dimiliki KUHP dengan sendirinya memberikan kepada aparat penegak hukum, yang mana dalam hal ini termasuk penyidik untuk mempergunakan prinsip akusatur dalam setiap pemeriksaan dan bukan menggunakan prinsip inkuisatur. Jadi dari hasil penelitian ini dapat ditarik bahwa dalam KUHP kewajiban-kewajiban penyidik mendahului dilakukannya pemeriksaan terhadap tersangka, yaitu yang mana kewajiban memanggil tersangka dengan surat pengadilan yang sah, kewajiban memberitahu kepada tersangka tentang apa yang disangka kepadanya, begitu. Jadi sebelumnya pihak penyidik dan penyelidikan ini harus dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka terlebih dahulu, yaitu dengan cara memanggil tersangka dengan surat panggilan yang sah. Kalau tidak sah, itu tidak boleh. Kewajiban memberitahu kepada tersangka tentang apa yang disangkakan kepadanya. Mungkin itu saja yang